adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yosua di Impact Kids Online. Gimana kabar kalian? Kakak yakin kabar kalian pasti baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah sarapan dan mandi ya, biar lebih semangat memuji menyembah Tuhan. Kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan Agustus. Tetap dengan tema Impactful, yuk kita sama-sama belajar satu hal baru yang bisa kita lakukan supaya hidup kita bisa berdampak bagi teman-teman kita. Ayo sebelum kita mulai ibadah online kita, yuk sama-sama kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memulai ibadah online kami. Tuhan siapin hati kami, biarlah kami bisa dengan sukacita memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, masih ingat nggak dengan ayat hafalan kita minggu kemarin? Yuk kita baca sama-sama dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik udah siap? Yuk semua kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 praise ye the Lord. Haleluya, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, haleluya, praise ye the Lord, haleluya, praise ye the Lord, haleluya, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yappy Yahweh. Praise, what's that? It's a yappy Yahweh. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yappy Yahweh to God. Praise, what's that? It's a yappy Yahweh to God. Selamat pagi adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Pia. Bulan ini kita sudah banyak belajar bagaimana agar hidup kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa hidup kita bisa menjadi dampak baik dengan menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk semuanya duduk yang rapi dan dengarkan kakak baik-baik ya. Adik-adik masih ingat nggak? Pada minggu pertama kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan manusia sebuah tugas mulia, yaitu untuk menguasai bumi dan seluruh isinya. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga memberikan kita sebuah tugas lain. Kali ini khusus untuk murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Tugasnya adalah untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang di dunia. Ini seperti menjadi duta besar untuk kerajaan Allah. Adik-adik tahu nggak apa sih duta besar itu? Nah, duta besar adalah perwakilan suatu negara untuk negara lain. Contohnya adalah duta besar Amerika untuk Indonesia, yang berarti perwakilan negara Amerika yang berada di Indonesia. Jadi menjadi duta besar kerajaan Allah berarti adalah perwakilan kerajaan Allah di dunia ini. Menjadi duta besar adalah sebuah tugas yang berat, tapi murid-murid tidak takut karena mereka tahu bahwa Roh Kudus akan membantu mereka. Oleh sebab itulah murid-murid Tuhan Yesus mulai mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang. Sampai sekarang banyak sekali orang termasuk aku dan kamu bisa percaya sama Tuhan Yesus. Karena tugas yang diberikan oleh Yesus adalah untuk seluruh murid-murid dan pengikutnya, berarti itu termasuk kita loh adik-adik.
Bayangin deh, kita semua adalah duta besar kerajaan surga yang bertugas untuk menceritakan tentang kebaikan Yesus. Menjadi duta itu tidak mudah, tapi sangat menyenangkan. Sama seperti saat kita menggunakan talenta kita untuk membantu teman-teman, kita juga bisa menggunakan kata-kata kita untuk berbagi kabar baik tentang Yesus. Kita bisa menceritakan tentang bagaimana Yesus mencintai kita, bagaimana Dia mengampuni kita, dan bagaimana Dia ingin kita menjadi sahabatnya. Ingat, setiap kata yang kita ucapkan adalah seperti benih yang ditanam. Benih kecil itu bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan indah. Begitu juga dengan kata-kata kita. Kata-kata kita bisa mengubah hati seseorang. Mungkin teman kita lagi sedih. Kita bisa menghiburnya dengan cerita tentang kasih Tuhan. Atau mungkin ada teman kita yang sedang takut. Nah, kita juga bisa memberikan kekuatan dengan menceritakan tentang Yesus yang selalu ada bersama kita. Demikian juga kabar baik yang kita dengar lewat pembacaan firman di hari Minggu. Kalian bisa menceritakan kisah tentang bagaimana Yesus mencintai semua orang, bahkan mereka yang berbeda dengan kita. Kalian juga bisa menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, bahkan bangkit dari kematian. Nah, meskipun kalian masih kecil, kakak percaya kalian bisa jadi duta besar kerajaan Allah yang sangat dipakai Tuhan. Pakailah setiap ucapan kalian dengan bijak, penuh kasih dan berani. Ceritakan tentang Yesus kepada semua orang yang kalian temui. Jangan takut karena kalian tidak sendirian. Roh Kudus akan membantu kita. Nah, sekarang kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita yang diambil dari Markus 16 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita baca sekali lagi ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Terakhir, yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, taruh tangan kanan kita di dada, dan kita mau baca kalimat komitmen kita. Aku mau menceritakan kabar baik dan firman Tuhan kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau karena berkat Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk setiap hal baik yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami selalu mengalami kasih setia Tuhan. Kami selalu mengalami penyertaan Tuhan. Kami juga mau bersyukur karena pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Tuhan, kami tahu ini adalah sebuah kabar gembira yang tidak mau kami simpan sendiri. Berikan kami kekuatan, sertai kami untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan dan menceritakan tentang kasih-Mu kepada setiap orang yang kami temui. Agar semua orang bisa mendengar tentang kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
berkati, ku dikasihi Tuhan, besarku nanti Tuhan sertai, ku disayangi Tuhan. Kecilku ini Tuhan berkati, ku dikasihi Tuhan, besarku nanti Tuhan sertai, ku disayangi Tuhan. Kecilku ini Tuhan berkati, ku dikasihi Tuhan, besarku nanti Tuhan sertai, ku disayangi Tuhan. Akan selalu ku ingat, tak akan ku lupakan. Oh, hingga besar ku kuat hidupku untuk Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, lewat apa yang ku lakukan. Hidup jadi berkat berdapat, senangkan Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, lewat apa yang ku lakukan. Hidup jadi berkat berdapat, senangkan Tuhan. Akan selalu ku ingat, tak akan ku lupakan. Oh, hingga besar ku kuat hidupku untuk Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, lewat apa yang ku lakukan. Hidup jadi berkat berdapat, senangkan Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, lewat apa yang ku lakukan. Hidup jadi berkat berdapat, senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Nah adik-adik, ibadah Impact Kids Online kita sudah selesai. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kakak yakin kalian semua pasti bisa. Nah untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas, kalian boleh memfotonya dan mengirimkan ke call center Impact Kids yang ada di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you, bye-bye.